Oke, Bang Fahmi, seperti apa ini mungkin laporan kepada Eva sendiri lebih ke apa sih pasal-pasal yang diterapkan kepada Eva setelah koordinasi dengan pihak kepolisian? Kalau pasal sih yang jelas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, KUH pidana. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu ancamannya maksimal 15 tahun. Itu yang paling maksimal ya, kita terapkan itu saja. Undang-Undang Kesehatan juga sama. Nah, dalam persoalan ini kami sudah menyampaikan bukti tertulis, beberapa screenshot, beberapa foto dan sebagainya, saksi-saksi juga sama. Semuanya udah diperiksain semua lah, tinggal nanti bagaimana kelanjutannya itu terkait dengan visum juga sudah dilakukan. Jadi lebih lanjut sudah saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas di sini adalah Nikita Mirzani mencari keadilan untuk anak. Bang, berarti lebih spesifiknya apa perlindungan terhadap anak itu apa Bang, dia penculikan atau tadi? Ya, undang-undangnya itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi yang jelas ancamannya 15 tahun, Undang-Undang Kesehatan. Secara mendetail saya nggak boleh sampaikan. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun nama daripada orang yang menjadi korban dan atau anak yang bermasalah secara hukum tidak boleh kita sampaikan. Jadi saya harus hormati aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu ya. Tapi Loli maksudnya tidak mendapatkan tindak kekerasan Bang ya? Ya itu nanti kalau dia nanti diperiksa lebih tenang lagi mungkin akan terungkap. Oh, sedikit Itu secara tersendiri nanti dia pasti akan semua perlahan-lahan pasti akan terbuka. oh, tanggapannya Bang terkait preskon Fadel kemarin yang dia bilang ya hasil USG ini negatif. Dia menunjukkan berani Bang. Itu sebagai kuasa hukum gimana tuh Bang? Kalau memang nggak ada apa-apa ngapain pakai USG segala macam. Dan USG itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang dewasa. Kalau anak yang belum cukup umur, itu apapun yang dilakukan itu tidak mempunyai nilai. Dan itu adalah sesuatu yang ilegal. Dan itu tidak dibenarkan. Karena orang tuanya masih ada dan orang tuanya tidak pernah tahu. Dan ngapain juga, kalau memang tidak ada sesuatu nggak perlu nggak pakai segala macam. Maksudnya kalau tidak ada terjadi sesuatu, bisa aja. Oh, berarti bisa dijadikan pertimbangan hukum juga deh Bang itu dengan bukti Ngapain? itu, Saya bilang itu adalah bukti ilegal. Saya nggak akan pergunakan. Kita punya bukti sendiri kok. Bukti kita itu hasil visum. Bukti yang pertama ada, saya tidak perlu sampaikan. Hasilnya juga jelas. Nah hasil ini karena ini terkait dengan anak yang menjadi korban anak, saya nggak boleh sampaikan walaupun saya tahu. Ya, saya harus hormati undang-undang itu memprotek sedemikian rupa. Anak yang bermasalah dengan hukum, anak yang menjadi korban tidak boleh kita jelaskan kepada. Kecuali dalam proses persidangan. Persidangan pun itu tertutup biasanya. Bang, satu terakhir Bang, banyak yang menanyakan gimana dari ayah biologis dari seorang Tidak ada masalah, mungkin mereka komunikasinya dengan kita ya. Jadi saya tidak masuk hal-hal yang itu. Tugas saya sebagai pengacara Nikita, tugas saya adalah memberikan perlindungan hukum kepada Nikita. Lain-lain yang terkait dengan persoalan yang tidak ada kaitannya dengan ini, saya tidak akan masuk. Kecuali Nikita bercerita sendiri kepada saya. Enggak, tapi sebagai orang tua, sebagai bapak mengetahui akan hal ini yang dihadapi sama anak. Saya pengacaranya Nikita Mirzani terkait dengan persoalan hukum. Kalau Anda tanya tidak ada dengan persoalan hukum, mohon maaf saya tidak menjawab. Oke? Oke.